Sudah toh? Sudah. Sekarang kita mulai lagi presentasi. Tadi untuk saudari Nurhaliza ingin menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? Saya persilahkan. Kelompok 6. Nya Dina Reza. Jadi pertanyaan batasan pendidikan menurut fungsinya, yakni pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Jadi ada beberapa batasan pendidikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya, diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya satu generasi ke generasi lain. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Yang kelima, definisi pendidikan menurut GBHN. Memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian. Oke, demikian jawaban dari Nurhaliza. Bagaimana dari kelompok 6? Apakah menerima jawabannya dan sudah jelas dengan apa yang dijelaskan? Bagaimana kelompok 6? Coba bisa diulang soalnya jaringanku kurang bagus. Putus-putus. Nurhaliza, boleh diulang apa jawabannya? Jadi, batasan pendidikan menurut fungsinya yaitu yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya, diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya satu generasi ke generasi lain. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, diartikan sebagai suatu kegiatan sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Yang kelima, definisi pendidikan menurut GBHN, yaitu memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia serta Undang-Undang Dasar Harkat dan Martabat Bangsa. Sekian. Bagaimana kelompok 6? Ya, oke, baik. Terima kasih. Saya sangat puas dengan jawabannya.
Terima kasih kembali. Sekarang tiga, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan lagi? Bagaimana untuk kelompok 3, apakah ada yang mau menjawab lagi? Moderator izin menjawab. Ya, silahkan. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? Saya akan menjawab dari kelompoknya Winarsi. Saya akan menjawab kelompoknya Winarsi. Pertanyaannya, coba berikan contoh batas-batas pendidikan pada peserta didik dan jelaskan mengapa peserta didik termasuk dalam batasan-batasan pendidikan. Seperti peserta didik kan memiliki kemampuan, bakat, minat, motivasi, watak yang berbeda-beda. Intinya, tiap peserta didik memiliki perbedaan kemampuan yang tidak sama. Hal tersebut dapat membatasi kelangsungan hasil pendidikan. Solusinya, pendidik harus mencari metode-metode pembelajaran sehingga dapat berkembang seoptimal mungkin. Dari perbedaan tersebut, tentunya ada peserta yang lebih unggul dari peserta yang lain. Pengetahuan pendidikan tentang hal tersebut hendak menjadi acuan untuk mencari metode
dalam pembelajaran sehingga berkembang dengan baik. Demikian jawaban dari kelompok 3. Apakah 1 sudah menerima dan sudah paham dengan materi yang dipaparkan? Jadi menurut kelompok 3, peserta didik itu memiliki kemampuan-kemampuan dan termasuk dalam batas-batas pendidikan karena mereka harus dikembangkan seperti itu kemampuannya mereka. Mohon diulang karena suaranya kecil, tidak bisa terdengar. Kelompok yang ada. Bagaimana kelompok 3? Oke, saya sebagai moderator ingin menjawab juga pertanyaan dari kelompok 4 dari saudari Putri. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pendidik memiliki ketidakmampuan dalam pendidikan, dan jelaskan mengenai itu. Kenapa pendidik bisa termasuk dalam batasan-batasan pendidikan? Pendidik itu termasuk seperti kita, orang biasa juga. Jadi dia memiliki keterbatasannya masing-masing. Contohnya, ada pendidik yang misalnya tidak menguasai materinya atau tidak bisa mengajarkan kepada anak dengan metode yang baik sesuai dengan perbedaan dari anak-anak itu sendiri. Misalnya anak yang dia metode belajarnya dia lebih cepat menangkap jika menggunakan visual, tetapi guru itu tidak bisa mempraktekannya dengan metode visual. Dia justru menggunakan metode yang lain yang tidak sesuai dengan anak itu. Jadi di situ bisa jadi batasan dalam pendidikannya seorang pendidik untuk pendidikan adalah seperti itu. Ketidakmampuan dari seorang guru untuk memahami dan memberikan metode yang tepat untuk para peserta didiknya.
Bagaimana untuk kelompok 4? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Bukankah kita sebagai pendidik harus memang tugasnya itu memang harus biarpun itu batasan kan kita itu pendidik, kita kan harus mengetahui bagaimana siswa-siswa kita, bagaimana pola pikirnya, bukan pola pikir, maksudnya bagaimana pemahaman mereka, media belajar apa yang harus mereka ketahui. Bukankah itu tidak bisa menjadi batasan? Karena itu memang tugasnya pendidik. Begini, dia tetap masuk dalam batasan pendidikan karena yaitu tadi saya bilang, karena guru itu tidak selamanya bisa tapi dilihat kita itu sebagai manusia biasa. Pendidik juga seperti manusia biasa. Jadi dalam batasan pendidikan ini, kenapa pendidik termasuk dalam salah satu batasannya? Ya karena itu ada pendidik yang tidak bisa, macam dia hanya menguasai satu materi, sedangkan dia suruh menjelaskan materi yang lain. Di situ termasuk batasan dalam pendidikan, karena guru itu tidak mampu menjelaskan materi itu kepada peserta didik. Itu menjadi batasan dari pendidik dalam proses pendidikan. Bagaimana? Untuk kelompok 6, kelompok Baik. ya. Oke, untuk sesi pertanyaan pertama, kita dari kelompok 3 sudah menjawab semuanya. Karena waktu masih ada, kita masuk di sesi pertanyaan yang kedua. Untuk yang ingin bertanya, silakan aktifkan mikrofonnya, sebutkan nama, stambuk, dan kelompok berapa. Saya moderator. Saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmuza Filiansi, stambuk A401201449. Jadi, kan tadi sudah dijelaskan batasan-batasan pendidikan itu pada peserta didik. Kan di dalam peserta didik itu lain-lain pemahamannya, kemampuannya. Kan? Ya, jadi yang saya pertanyakan itu, bagaimana cara kita sebagai calon pendidik agar dapat mengurangi batasan-batasan dalam pendidikan, terutama batasan-batasan pendidikan pada peserta didik. Oke, boleh diulang kembali pertanyaannya? Ya, langsung pilihnya saja. Jadi saya batas-batas pendidik pada peserta didik. Pertanyaan saya, jadi bagaimana cara kita sebagai calon pendidik agar dapat mengurangi batasan-batasan dalam pendidikan, terutama batasan-batasan pada peserta didik. Sekian. Oke. Mohon maaf, tadi Moza dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, moderator. Oke. Bagaimana untuk yang lain? Kita kasih kesempatan 2 pertanyaan. Saya mau bertanya. Iya, dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiatun, stambuk A401201137 dari kelompok 2. Ya, di materi itu tadi ada penjelasan bahwa
untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus memerlukan waktu lama. Jadi yang mau saya pertanyakan, bagaimana manusia itu disebut dewasa dan apakah jika dia sudah dewasa artinya dia sudah terdidik? Boleh di Bagaimana manusia itu disebut dewasa dan apakah jika dia sudah dewasa artinya dia sudah terdidik? Mohon maaf tadi saudari Arfiatun pertanyaan di bagian terakhir itu, dan apakah jika dia dewasa dia apa? Tidak terdengar. Apakah jika manusia itu sudah dewasa artinya dia sudah terdidik? Sudah apa? Terdidik, terdidik. Oh iya. Oke. Sesi pertanyaan kedua, mungkin cukup 2 pertanyaan dulu untuk kelompok 3. Jika ada yang mau menjawab, saya persilahkan. Bagaimana untuk kelompok 3? Apakah ada yang ingin menjawab? Bagaimana kelompok 3? Oke, sambil menunggu teman-teman dari kelompok 3 untuk menjawab, saya ingin sedikit menjawab tentang pertanyaan dari saudari Arfiatun. Bagaimana manusia dikatakan dewasa, dan apakah jika dia dewasa, dia sudah terdidik? Manusia dikatakan dewasa apabila dia sudah memiliki pemikiran yang lebih maju, dan manusia
Banyak dewasa Vera. apabila dia sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk untuk dirinya sendiri dan untuk lingkungannya. Vera, banginging Vera. Banginging begitu dia. Vera, admit ibu, ibu mau masuk. Kayak tapantul bicaramu Vera tadi, baru kayak banginging gitu. Vera bisa admit ibu. Maaf, tidak ada ibu mau masuk di grup ini. Di grup di Zoom. Ibu bakal kasih tahu di Tapi tidak ada di sini. Atau mungkin ibu masuk link pertama. Itu lagi. Vera, kalau kau pakai HP sama laptop kasih tahu. Banginging suara. Atau tidak kok kasih kalau kau pakai laptop dan HP kasih keluar salah satunya, soalnya tak pantul-pantul suaramu. Baru ini mau dilanjut saja atau menunggu ibu? Kita lanjut saja.
Oke. Masih Oke. Moderator, saya mau menjawab. Iya, silakan. Pertanyaan dari Moza. Bagaimana cara pendidik mengurangi batasan-batasan pendidikan terhadap peserta didik? Dengan cara pendidik harus mencari metode-metode pembelajaran sehingga dapat berkembang baik dan benar. Oke. Bagaimana untuk Saudari Moza? Apakah sudah paham di Nurhalisa? Bisa dijelaskan ulang atau dijelaskan lebih rinci sedikit lagi? Dengan cara pendidik harus mencari metode-metode pembelajaran sehingga dapat berkembang baik kepada peserta didiknya. Contohnya kayak misalnya pendidik melakukan pendekatan terhadap peserta didik yang memiliki keterbatasan. Bagaimana Saudari Moza? Bagaimana kalau seorang pendidik itu, seorang peserta didik mempunyai 2 gaya atau sekaligus 3 gaya metode belajar, apakah kita harus mengajarkannya atau kita memilih salah satunya saja? Bisa. Kan kau jelaskan tadi, kita itu mencari metode-metode pembelajaran, ya kan? Iya. Ya, metode pembelajaran itu kan ada 3. Yang setahu saya itu ada virtual, audience, dengan apalagi satu, saya lupa, yang intinya itulah. Terus bagaimana jika peserta didik itu metode pembelajaran 2? Apakah kita harus mengajarkannya sekaligus atau kita berurutan begitu mengajarkannya? Karena ya begitu saja. Menurut saya mungkin harus secara berurutan agar peserta didiknya juga memahaminya dengan betul. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin dari jawaban Nurhalisa itu, kayak seperti tadi, metode pembelajaran yang dipakai anak, misalnya anak itu paham dengan semua metode pembelajaran, dia bisa menerima semuanya. Jadi kita sebagai pendidik bisa mengkreasikan, macam hari ini kita menggunakan metode visual, besok kita menggunakan lebih
ada pembaruan setiap harinya, seperti itu. Kemudian dari kelompok 3, apakah anak akan menjawab lagi pertanyaan dari Arfiatun? Oke, karena untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Arfiatun. Pertanyaannya tadi itu, bagaimana manusia dikatakan dewasa dan apakah jika dia dewasa dia sudah terdidik? Manusia dikatakan dewasa apabila dia sudah memiliki pemikiran dan memiliki pemikiran yang maju dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Dia sudah bisa memilih jalan hidupnya ingin kemana secara lebih sesuai dengan kondisi. Misalnya dia di sekolah, dia ada gurunya, dia lebih menghormati gurunya, dia sudah tahu, saya sebagai seorang peserta didik, saya harus bisa menghormati guruku, karena dia seperti ini, dia adalah yang memberikan saya ilmu, itu sudah merupakan salah satu ciri dari kedewasaan seorang anak. Seorang peserta didik, ketika dia sudah mulai dewasa, artinya dia sudah mulai terdidik dengan pendidikan yang diberikan. Dia sudah mulai memahami apa yang selama ini dia dapatkan dari pendidikan. Dia sudah bisa mengerti, oh saat saya sekolah tadi, saya dikasih tahu guru kalau ketika kita mencuri itu adalah perbuatan yang tidak bagus. Oke, saya akan mulai meninggalkan itu karena itu tidak baik buat diri saya. Itu akan berpengaruh buruk bagi diri saya, lingkungan saya, keluarga saya, dan teman-teman saya. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika seseorang sudah mulai dewasa, artinya dia sudah mulai terdidik. Bagaimana untuk Saudari Arfiatul atau masih ada yang? Oh, begini kan, berarti kayak kau bilang tadi tuh, kalau yang dewasa itu berarti karena dia sudah mengerti kayak pola pikirnya, gimana ya? Dia Pola pikirnya sudah ke depan, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Itu dikatakan dewasa. ya. Berarti apakah kayak anak untuk kelas rendah, anak SD kelas rendah itu sudah dibilang dewasa? Kedewasaan seorang anak itu tidak bisa dilihat dari umur. Karena itu bersangkutan dengan pola pikir, dia tidak dilihat dari umur. Kadang ada anak yang masih umurnya masih di bawah, tetapi dia sudah bisa bersikap dewasa. Dia sudah memiliki pemikiran yang ke depan. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu bisa terjadi. Ada juga orang yang sudah memiliki usia yang tinggi, tapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Itu belum bisa dikatakan dewasa. Jadi, tolak ukur kedewasaan seseorang itu tidak dilihat dari umurnya, tetapi bagaimana cara dia berpikir, menghadapi masalah yang ada. Bahkan perbedaan itu bisa dilihat dari misalnya ujian dalam hidupnya atau masalah yang dihadapi. Kadang seorang anak jika dia sudah terlalu kayak macam dia banyak menerima pelajaran kehidupan, baru dia banyak mendapat
Bagaimana Saudari Arfiatun? Ya, jelas. Saudari Arfiatun? Ya, jelas. Oke. Karena waktu mata kuliah kita pada pagi hari ini telah berakhir, karena itu saya menutup diskusi untuk materi batasan dalam pendidikan serta materi dalam kelompok 3 ini. Jadi saya mewakili kelompok 3 yang berpresentasi pada pagi hari ini. Memohon maaf apabila dalam proses presentasi kita pada pagi hari ini memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.